Engkau Allah yang melupakan setiap dosa kami, memberikan pengampunan yang begitu besar. Kami tahu Tuhan, di dalam pengampunan Tuhan ada pemulihan bagi kami. Di dalam pengampunan Tuhan ada kesembuhan bagi kami. Di dalam pengampunan Tuhan ada keselamatan bagi jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mau berkorban bagi kami, menggantikan kami menanggung setiap beban dosa dan kesalahan kami, sehingga kami pagi ini boleh berdiri tegak di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kami gak mau menyia-nyiakan kebenaran-Nya Tuhan. Kami gak mau menyia-nyiakan kekudusan dari Tuhan. Untuk itu kami butuh Roh-Mu memimpin kami langkah demi langkah, agar hidup kami tidak melenceng lagi, agar hidup kami tidak tersesat lagi Tuhan, menerima tawaran-tawaran dunia ini yang jahat. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya boleh terus berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke darat, tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke darat, jauh ke darat, tubir laut, Engkau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan setiap kesalahan kami Tuhan. Mari dengan segenap hati nyatakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati
Engkau membuang dosa-dosa kami Tuhan, dan Kau ingat setiap pelanggaran kami. Lagi pelanggaran jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut. Kau melemparkan dosaku, dan Kau berhitungkan kesalahan. Sambil angkat tangan di hadapan betapa besar kasih
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anaknya untuk menyelamatkan aku dan engkau pagi hari. Mari kita datang dengan hancur hati yang ada. Kami berterima kasih Tuhan.
miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bumi. Akan pujian ini dari awal pertama. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau Tuhan bumi. Kasih-Mu yang terindah bagi kami, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Ku kepadamu Tuhan. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku
Kitab Matius pasal yang ke-18 ayat yang 21 dan 22. Matius 18 ayat 21 dan
22. Saya akan bacakan. Ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Demikian dia firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Hari lepas hari kita tahu firman dan kita mengerjakan firman itu dalam hidup kita. Kita mengaminkan firman itu. Amin. Haleluya. Nah, perhatikan, kalau tema bulan ini 70 times 7, ini satu tema yang berat. Kenapa saya bilang berat? Memberikan satu pengampunan itu tidak gampang, tidak mudah. Karena ego kita seringkali bermain di sana. Ego kita seringkali ada di sana dan tidak mau mengampuni. Nah, coba perhatikan baik-baik. Di situ dikatakan sampai berapa kali? Ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Di sini dikatakan saudaraku, berarti bicara tentang saudaraku. Orang yang jauh apa orang yang paling dekat? Halo? Orang yang sangat jauh atau orang yang paling dekat? Orang yang kita kenal atau orang yang tidak kita kenal sama sekali? Ini bicara bukan orang di luar sana, tapi bicara tentang apa? Saudaraku. Nah, perhatikan baik-baik di situ. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Yang paling sulit, orang yang setiap hari ada bersama dengan kita. Yang paling sulit adalah orang yang kita kenal baik. Yang paling sulit adalah orang yang kita dukung dengan begitu luar biasa, tapi menusuk kita dari belakang. Itu paling sulit. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pagi ini buat kita semua, yang sulit kalau kita serahkan sama Tuhan, kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, semua itu menjadi sulit? Tidak menjadi sulit. Kita melepaskan ego kita melepaskan kekerasan dalam hati kita, itu tidak sulit. Itu akan menjadi hal yang sangat-sangat luar biasa dalam hidup kita, karena itu yang Tuhan mau. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, ya, berbicara tentang mengampuni tentu bukan hal yang mudah. Butuh pengertian, butuh apa? Kerendahan hati dan keikhlasan penuh untuk dapat apa? Menanggalkan ego kita sehingga kita mampu mengampuni seseorang yang telah berbuat salah kepada kita. Ya, itu tidak mudah dan tidak gampang. Kalau kita bicara gampang, tapi untuk melakukan hal yang paling sangat tidak mudah. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita pada pagi hari, menegaskan kepada kita pada pagi hari, harus melepaskan pengampunan itu. Amin. Amin. Ini nggak ada suara, ini berarti berat semuanya. Iya. Amin. Amin.
harus kita melepas. Berarti apa? Tidak ada sakit hati, tidak ada kecewa, tidak ada segala sesuatu yang masih menempel di dalam hati kita. Melepas sehingga apa? Kita benar-benar bebas. Amin. Itu yang terjadi. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, dikatakan, kita lihat lagi dari pembacaan kita, di situ dikatakan apa? Petrus sendiri bertanya kepada Yesus tentang berapa kali ia harus mengampuni saudaranya yang berbuat salah kepadanya. Hal yang pertama mendapat perhatian khusus di sini adalah kata saudara. Kata saudara itu bukan kata yang gampang. Orang yang paling dekat. Coba kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, kata saudara memiliki beberapa makna, yaitu orang yang seibu, seayah, adik atau kakak kandung. Itu saudara yang pertama. Yang kedua, di situ dikatakan apa? Orang yang bertalian keluarga, memiliki hubungan keluarga, orang yang segolongan, sepaham, seagama, sederajat, dan sebagainya. Kawan atau teman, sapaan kepada orang yang diajak berbicara. Secara tidak langsung, saudara dapat diartikan sebagai orang yang kenal dekat, bahkan sangat mengenal kita dengan sangat baik. Bukan orang di luar sana, orang yang tidak mengenal kita. Kalau itu mah gampang, ya 10 tahun sekali baru kita ketemu, gampang kita mengampuni dia. Ya, begitu 10 tahun kemudian kita lihat dia, marahnya udah hilang. Tetapi orang yang setiap kali kita ketemu, hampir setiap hari kita ketemu, itu betapa sulitnya. Tetapi firman Allah berkata, menegaskan kepada kita harus bisa melepaskan pengampunan. Hari ini kita belajar satu pelajaran yang sangat-sangat sulit dan sangat-sangat berharga buat kita. Harus, mau tidak mau, harus kita mau. Ya, sesulit apapun itu tetap harus kita kerjakan, kita lakukan, kita tinggalkan itu. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kalau kita mau menikmati segala yang terbaik dari Tuhan, kalau kita mau menerima berkat dari Tuhan, harus kita lepas. Karena apa? Ketika kita bersalah sama Tuhan, Tuhan sendiri mengampuni kita. Ya, kita datang sama Tuhan, kita berteriak, Tuhan tolong saya, Tuhan ampuni saya, dan Tuhan ampuni kita. Tuhan tolong kita, Tuhan lepaskan kita, Tuhan bebaskan kita dari segala apapun ikatan yang kita alami. Tuhan bebaskan. Nah, ketika Tuhan sudah bebaskan kita, apa yang harus terjadi dengan kita, dengan teman, dengan saudara kita yang paling dekat? Harus kita mengampuni juga. Ada satu cerita dalam perumpamaan ini, coba kita perhatikan mulai dari ayat 22. Yesus berkata, ayat 23, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Ayat 26, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi
Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayarlah hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangmu itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Perhatikan baik-baik. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Berarti apa? Mengampuni bukan setengah-setengah. Mengampuni harus dengan segenap hati. Harus tuntas. Amin. Harus tuntas. Tidak ada sisa. Ya, tidak ada nyicil. Mengampuni itu tidak kita nyicil. Hari ini 1%, hari ini 10%, besok lagi 10%. Tidak ada begitu. Kalau kita bikin begitu berarti apa? Kita tidak pernah mengampuni. Amin. Kita tidak akan pernah mengampuni. Berarti semuanya harus tuntas. Di situ dikatakan bahwa apa? Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Berarti apa? Hati serahkan kepada algojo-algojo. Kita hidup dalam tekanan. Kita hidup dalam berbagai macam masalah. Karena apa? Kita sendiri tidak mau mengampuni. Kita menyimpan sakit hati kita di dalam hati kita. Akhirnya apa? Apa yang jadi dengan hidup kita? Yang terjadi adalah penyakit. Yang jadi adalah penyakit dalam hidup kita. Berapa banyak kita mendengar hari-hari ini? Banyak orang tiba-tiba kena kanker. Dari mana kanker itu terjadi? Bisa terjadi dalam hidup kita. Padahal kita kalau dilihat secara ini orang yang baik, saudara kita nggak pernah neko-neko, tapi tiba-tiba muncul. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita menyimpan sakit hati dan berbagai-bagai penyakit yang aneh-aneh terjadi. Zaman dulu tidak ada kanker, tidak pernah orang mendengar tentang kanker. Benar? Ada yang pernah dengar? Ada yang zaman dulu orang tidak pernah kenal dengan yang namanya autoimun, ya, AIDS dan segala macam. Zaman dulu nggak ada. Tahun 70-an itu nggak ada. Tahun 60-an tidak ada. Yang ada hanya apa? Wabah kolera, ya sakit perut yang tidak bisa ditangani, meninggal. Dan itu yang terjadi. Terlambat ditangani, meninggal. Itu yang terjadi. Tapi gak pernah kita mendengar orang ini meninggal karena begini. Tetapi hari-hari ini kita melihat begitu banyak orang yang mengalami hal-hal yang demikian. Kenapa? Yang pertama, dia tidak mau mengampuni. Gak mau mengampuni. Ketika dia tidak mau mengampuni, saudara tahu apa yang terjadi? Kita menyimpan sakit hati. Sakit hati itu akan menjadi penyakit dalam hidup kita. Akan menjadi masalah besar dalam hidup kita. Akhirnya kita akan meninggal. Itu yang akan terjadi.
lambat atau cepat, kita akan pulang. Nah, Tuhan tidak merancangkan hal itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau supaya kita menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam setiap hidup kita. Benar tidak? Benar? Tuhan tidak pernah merancangkan. Ya, rancangan yang Tuhan rancangkan adalah rancangan damai sejahtera. Hari depan yang penuh dengan harapan. Dengan berbagai macam tekanan, dengan berbagai macam masalah yang kita hadapi, dengan berbagai macam kesulitan yang kita hadapi, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau Tuhan ada beserta dengan kita, kita aman. Pelihara hati, jaga hati kita. Kenapa Bapak Gembala sering bilang, coba ada cek dan recheck setiap hari, setiap malam. Kita melihat kembali hidup kita sepanjang hari, apa yang kita kerjakan. Lihat lagi apa yang telah kita buat, ada yang salah, kita perbaiki, kita minta ampun di hadapan Tuhan, bereskan di hadapan Tuhan. Terhadap saudara, jangan kita biar itu berlarut-larut. Ketika kita biarkan itu seminggu, 2 minggu, setahun dan 2 tahun, itu akan menjadi apa? Membatu dalam hidup kita, dalam tubuh kita, mengeras. Hati kita udah mengeras, hati kita tidak bisa mengampuni. Ketika seseorang disuruh mengampuni, saya sering dalam pelayanan pelepasan, dan itu saya melihat ketika disuruh mengampuni, susahnya minta ampun sampai manifestasi segala macam. Kenapa? Pengampunan itu tidak mudah, tidak gampang. Apalagi yang dia alami, dia terima kekerasan dalam rumah tangga dan segala macam. Dan itu tidak mudah. Tapi hari ini Tuhan mau kasih tahu ke kita semua. Tuhan mau supaya kita tahu, supaya apa, kita keluar dari hal yang demikian. Kita tidak menyimpan itu dalam hati kita. Mau dia orang tua kita, mau dia kerabat kita, mau dia saudara kita, mau dia siapapun juga, kita harus bisa mengampuni. Amin. Amin. Harus bisa kita mengampuni. Kenapa? Ketika kita melepaskan pengampunan itu, sukacita Tuhan mengalir dalam hati kita. Sukacita Tuhan ada dalam hati kita. Sukacita Tuhan itu tinggal dalam hati kita. Dan dia akan memimpin kita hari demi hari, langkah demi langkah, dan segala yang terbaik. Janji Tuhan itu pasti digenapi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Nah, oleh sebab itu, jangan pernah kita takut. Hari-hari ini adalah hari yang sulit, hari yang sukar. Tapi kalau ketika kita percaya sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Sekarang kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan atau tidak? Lagu tadi berkata, pengampunan yang Tuhan berikan itu akan pulihkan kita sepenuhnya. Amin. Amin. Pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita itu akan memulihkan hidup kita. Jadi jangan pernah sakit hati kalau orang mulai melihat kita dengan sebelah mata. Orang tidak menganggap kita bodoh. Yang penting Tuhan menganggap kita. Amin. Amin. Nah, orang mau melihat kita dengan sebelah mata, bodoh amat dengan mereka. Yang terpenting adalah bagaimana Tuhan memperhatikan kita. Jangan kecewa, jangan tersinggung dengan hal-hal yang demikian. Gak perlu kita tersinggung. Firman Tuhan bilang, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Karena apa? Akan diadu. Supaya apa? Kita ini orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang keluar sebagai pemenang.
Kenapa? Tuhan melatih kita, Tuhan memproses kita supaya apa? Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan datang nanti, kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Kita sudah melewati proses yang begitu luar biasa, dan biarkan diri kita untuk diproses Tuhan, sehingga kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang baik mari kita terima, yang tidak baik kita tinggalkan, sehingga kita menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Tuhan tidak pernah berjanji untuk menghancurkan hidup kita. Kita mengalami masalah, Tuhan tidak pernah janji. Amin. Ada Tuhan berjanji dalam firman dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan mencobai kita. Tuhan tidak pernah coba kita. Kita dicobai oleh apa? Keinginan kita. Kita dicobai oleh apa? Segala keinginan kita. Coba katakan kiri kanan. Kita dicobai oleh keinginan kita. Tuhan tidak pernah mencoba kita. Kalau Tuhan coba kita, kita nggak sanggup. Amin. Kita nggak akan sanggup. Karena keinginan kita yang tidak terpenuhi, kita stres sendiri, kita marah-marah, kita kecewa dengan Tuhan, kita mulai meninggalkan Tuhan, kita mulai marah dengan Tuhan, kita membiarkan diri kita hancur. Kenapa? Kita tidak tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Padahal kita orang Kristen, kita bilang kita anak Tuhan, kita bilang kita dekat, kita bilang kita datang setiap minggu, datang gereja, di mana ada pertemuan ibadah kita datang. Tetapi kita sendiri tidak mengaminkan firman itu dalam hidup kita. Firman itu tidak berkuasa, tidak memimpin kita, dan ini akan merugikan kita. Berarti apa? Kita datang ibadah, kita hanya buang-buang waktu. Nah, saudara, berapa banyak gereja di luar sana yang di negara-negara, di Australia, di Amerika, di Eropa, berapa banyak gereja yang sekarang gereja yang begitu luar biasa dan besar, tiba-tiba hilang begitu aja. Karena yang datang gereja bukan orang muda, tapi yang datang gereja hanya orang tua. Karena orang muda punya tempat di mana? Di kafe. Orang muda punya tempat di diskotik. Orang muda punya tempat di dunia malam. Tapi ketika pagi hari orang datang gereja, dia tidak pernah hadir. Saya dengar dari teman-teman saya yang pulang dari Belanda, dia bilang luar biasa. Di sana luar biasa dahsyatnya. Nah, kalau ini kita mau ngomong apa? Orang sudah tidak lagi mencari Tuhan. Orang sudah tidak lagi datang sama Tuhan. Orang mulai menjauhkan diri daripada Tuhan. Ketika kita mulai menjauhkan diri kita daripada Tuhan, apa yang terjadi dengan hidup kita? Hidup kita akan berantakan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan dirinya, dan orang yang menjauhkan diri daripada Tuhan. Firman Allah bilang, orang yang terkutuk berarti apa? Orang yang mengalami masalah demi masalah. Orang yang mengalami berbagai macam hal yang buruk terjadi dalam hidupnya. Itu yang terjadi. Kita bukan orang-orang yang terkutuk, tapi ini firman Tuhan yang harus saya beritahukan kepada kita supaya apa? Kita waspada. Ya, kita tahu dan kita mulai perbaiki hidup kita. Kalau itu masih terjadi dalam hidup kita, kita perbaiki hidup kita sehingga kita berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan, terus menerus bersama dengan Tuhan. Ya, api yang ada di dalam diri kita itu terus menyala, semangat kita terus menyala-nyala. Ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Nah,
kalau kita perhatikan di sini ayat 35, maka Bapakmu yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara. Nah, tidak mengampuni saudara, Tuhan sendiri akan memberikan kita kepada apa? Algojo-algojonya. Algojo-algojonya siapa? Masalah-masalah dan masalah. Setan yang jadi algojo kita. Dia akan menggocokkan kita, dia akan membuat berbagai macam hal terjadi dalam hidup kita. Akhirnya apa? Kita semakin jauh daripada Tuhan dan semakin jauh dan semakin jauh kita menjadi orang-orang yang terbuang. Untuk mau kembali kepada Tuhan, kita malu dengan Tuhan. Pernah Tuhan malu dengan kita? Tuhan tidak pernah malu dengan kita. Pernah lihat Tuhan malu dengan kita? Tuhan buang kita? Dia tidak pernah buang kita. Dia datang dan dia mengetuk pintu hati kita. Kalau kita membukakan pintu hati kita, dia akan masuk dan tinggal bersama dengan kita. Amin. Amin. Nah, itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Kita berteriak minta tolong, Tuhan masuk dan tinggal bersama-sama dengan kita, dan dia ada sehidangan bersama dengan kita. Dia makan bersama-sama dengan kita, dia ada bersama-sama dengan kita, dia menguatkan, dia meneguhkan kita. Nah, hari-hari ini kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Ya, orang yang terkutuk, orang tidak membutuhkan Tuhan. Ya, orang yang menjauhkan diri daripada Tuhan, orang yang tidak butuh Tuhan. Dia melangkah jauh, dia keluar dan dia pergi meninggalkan Tuhan. Itu orang yang kecewa. Ya, orang yang kecewa. Nah, kita bukan orang-orang yang kecewa. Masih ada yang kecewa hari-hari ini. Masih ada yang sakit hati hari-hari ini. Segera bertobat. Ya, nggak perlu angkat tangan, tapi segera bertobat. Ya, yang di rumah masih ada yang kecewa, masih ada yang kecewa dengan orang tua, kecewa dengan teman, kecewa dengan ini dan itu. Segera tinggalkan kekecewaan itu. Nah, segera, karena kekecewaan itu akan membawa banyak hal yang buruk. Ada amarah. Kalau satu lagu yang dulu pernah saya nyanyi itu, yang BCL itu, ku ingin marah, melampiaskan, tapi ku hanyalah sendiri di sini. Terus ada yang tahu? Ada yang tahu, tapi malu-malu nggak mau nyanyi. Ya, kita ingin marah, melampiaskan segala kesalahan. Kita sendiri kita marah. Kenapa? Karena kecewa. Marah kenapa? Kecewa. Nah ini yang terjadi. Buang itu, singkirkan itu dari hidup kita. Jangan biarkan itu dia terus bertumbuh dalam hidup kita. Ya, amarah, kecewa dan sakit hati itu kita tinggalkan semua. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita belajar untuk mengampuni. Yang dikatakan sebagai apa? Saudara kita sekalipun, yang paling dekat sekalipun, kita harus bisa mengampuni dia. Ya, kesalahan yang dia buat sekalipun kita harus bisa mengampuni, tapi kita harus kasih tahu, ya, kesalahan dia supaya apa? Dia tahu. Kalau kita tidak pernah tegur, kita tidak pernah memberitahu kesalahannya, dia akan mati dalam kesalahan. Tapi kita harus kasih tahu, tegur dia, panggil dia, tegur dia. Dia salah, dia harus bertobat, dia harus berubah dari segala kelakuan-kelakuan yang buruk, sehingga dia tidak membawa itu dalam hidupnya. Akan berpengaruh dalam pekerjaan, akan berpengaruh dalam kehidupan rohaninya, akan berpengaruh dalam setiap hari
dia berjalan. Itu akan menjadi masalah yang besar buat hidupnya. Kenapa? Kita sendiri tidak mau bertobat. Kita sendiri tidak mau mengakui di hadapan Tuhan. Kita kecewa, kita marah, kita sakit hati. Jangan pernah membiarkan sakit hati itu terus tumbuh dalam hidup kita, terus tinggal dalam hidup kita. Itu harus dicabut dari hidup kita dan kita lemparkan itu jauh-jauh. Ya, seperti Tuhan melemparkan dosa kita sejauh timur dari barat. Tuhan membuangkan dosa kita. Sehingga apa? Tuhan saja tidak ingat-ingat lagi kesalahan kita. Kenapa kita masih ingat-ingat kesalahan saudara kita? Ingat kesalahan teman kita? Pernah nggak dengar? Setiap hari yang ngomel itu aja. Ingat ngomel itu kesalahan terus yang diomongin. Dan itu harus dibuang, bukan dipelihara. Kalau belum kita dapat sesuatu, kita mulai ngomongin terus hari demi hari diomongin, sampai suami telinganya panas, nah, istri telinganya panas, terus begitu. Nah, orang tua telinganya panas, anak telinganya panas, orang tua tiap hari ngomong. Nah, ini mulai. Kita mulai atur kembali hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Nah, ini yang harus terjadi. Kita harus bertobat. Kalau kita bertobat, maka seisi Allah pun harus bertobat. Tinggalkan itu semua. Ya, biar sukacita Tuhan itu mengalir melimpah dalam hidup kita. Dan dalam rumah ada sukacita. Di dalam rumah ada apa? Nikmat bersama dengan Tuhan. Itu luar biasa. Bukan tiap hari hanya marah, ngomel, hanya karena duit nggak ada kita ngomel-ngomel. Tak perlu kita ngomel juga tidak membuat duit itu datang. Ada yang ngomel-ngomel duit datang? Ada yang transfer duit datang? Gak ada. Makanya jangan marah-marah. Nah, ketika duit tidak ada, berdoa minta Tuhan. Ketika duit tidak ada, datanglah sama Tuhan, berteriak minta tolong sama Tuhan. Bukan kita marah-marah, di rumah tidak ada beras, di rumah tidak ada makanan, berdoa minta Tuhan. Bukan kita marah-marah, marah-marah tidak mengerjakan sesuatu yang baik. Amin, amin. Nah itu, jadi karena gak ada makanan di rumah kita marah-marah, akhirnya damai sejahtera hilang semua. Piring sebentar terbang ke sana kemari. Dan ini yang terjadi, hal yang buruk terjadi. Nah, apakah Tuhan ingin hal yang demikian terjadi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? Tidak. Nah, hari-hari ini mesti kita perhatikan baik-baik bahwa Tuhan mau supaya apa? Kita mengampuni. Tuhan mau supaya apa? Kita mengampuni. Berapapun harganya harus bisa kita mengampuni. Amin. Amin. Ini berat. Amin. Yang di rumah amin. Nah, sebentar ada yang dengar firman Tuhan ini di rumah, cepat bertobat, tinggalkan itu semua. Datang sama Tuhan sehingga kita dipulihkan. Ketika kita dipulihkan, berkat Tuhan itu tidak perlu kita minta, dengan sendiri Tuhan akan memerintahkan berkatnya mengalir dalam hidup kita. Karena apa? Berkat itu tidak perlu kita kejar, Dia yang akan mengejar kita. Amin. Nah, oleh sebab bagaimana kita memperbaiki hidup kita? Bagaimana kita memperbaiki hati kita yang kecewa, hati kita yang marah, hati kita yang penuh sakit hati? Kita pulihkan, harus kita pulihkan. Tidak bisa kita membiarkan itu, kita membiarkan, biar aja. Sehari kita biarkan, dia akan berlalu.
dia akan terus menerus, dan akhirnya hati kita membatu. Kalau hati kita sudah membatu, bagaimana kita membuat hati kita ini yang batu yang begitu keras di dalam hati kita cabut itu dan kita buat sulit. Nah, oleh sebab itu, jangan pernah membiarkan diri kita hancur hanya karena hal yang demikian. Tetapi mari kita bertobat, bawa diri kita dalam Tuhan, bawa diri hidup kita dalam Tuhan. Kita mengampuni terhadap saudara. Kalau ada yang masih simpan sakit hati karena kelakuan saudara, segera bereskan di hadapan Tuhan. Jangan pernah biarkan itu berlarut-larut. Ya, sebelum matahari terbenam, kita harus bisa mengampuni saudara. Amin. Amin. Haleluya. Mari, haleluya. Jadi yang pertama yang dikatakan tadi, ayat 21 tadi dikatakan apa? Ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yang pertama, saudara. Kata saudara itu kata yang paling berat, orang yang paling dekat, orang yang ada setiap saat bersama dengan kita. Dan Tuhan mau kita harus bisa mengampuni. Yang kedua dikatakan apa? Ayat 22, di situ bukan sampai 7 kali, melainkan apa? Sampai 70 kali 7. 70 kali 7 ada berapa? 490 kali. Berarti apa? Tuhan mau tidak terbatas kita mengampuni. Ya, kita mengampuni tidak terbatas. Mengampuni saja, lepaskan pengampunan. Tapi kalau dia bikin lagi, tetap lepaskan pengampunan. Tapi kalau dia bikin lagi, lepaskan pengampunan. Karena ketika kita melepaskan pengampunan, pemulihan terjadi atas kita. Hati kita dipulihkan. Sukacita Tuhan tetap ada dalam hati kita. Itu tidak akan pernah hilang. Amin. Mari tutup Alkitab kita. Ada 2 hal yang perlu kita pelajari pada pagi hari. Orang yang begitu sulit dengan pengampunan yang tanpa batas, yang harus kita ampuni. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hal yang begitu sulit yang harus kami kerjakan. Hari demi hari kita terbentur. Kami terbentur dengan berbagai macam masalah, berbagai macam persoalan terjadi dalam hidup kami. Karena dia adalah saudara kami yang begitu dekat dengan kami, orang yang sebenarnya mengerti tentang kami. Tapi orang itu yang paling menusuk kami dari belakang. Kami marah, kami kecewa, kami sakit hati. Tuhan, angkat itu daripada kami. Bebaskan kami pada pagi hari ini. Kami mengampuni mereka. Haleluya. Mari ambil waktu beberapa saat ini. Berdoa, kita berdoa dengan Tuhan. Kita serahkan dalam tangan Tuhan. Jangan biarkan itu terus terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita melepaskan pengampunan itu. Haleluya. Glory bagi. Dengar setiap seruan kami, Bapa. Dengar setiap seruan kami, Tuhan. Engkau mengenal kami. Engkau mengenal kami secara pribadi. Masing-masing kami, Tuhan. Engkau tahu. Oh
melihat sampai ke dalam hati kami, jauh dalam lubuk hati kami, hati kami yang kecil, hati kami yang marah, hati kami yang sakit. Engkau cabut itu dari hati kami, Engkau gantikan. Biarlah pengampunan itu terjadi dalam hidup kami. Biarlah pengampunan itu terjadi. Saat ini kami mau mengampuni saudara kami. Saat ini kami mau mengampuni orang terdekat kami. Saat ini kami mau mengampuni semua kesalahan. Haleluya. Mari katakan itu. Kalau ada yang saat ini mengalami hal yang demikian, berteriak minta tolong sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Tuhan cabut itu dari hidup saya. Tuhan angkat itu dari hidup saya. Engkau bebaskan saya. Engkau bebaskan saya pada pagi hari ini. Saya mau menjadi orang yang dipulihkan. Saya mau menjadi orang yang diberkati. Saya mau menjadi orang yang luar biasa bersama dengan Tuhan, yang terus melangkah maju bersama dengan Tuhan, yang mau menikmati hari-hari baik. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Ambil alih kami semua. Engkau mendengar setiap seruan kami, Pak, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Engkau lawat mereka dimanapun mereka berada saat ini. Ketika mereka mendengarkan firman, Tuhan dapat melawat mereka. Tuhan jamah mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan. Engkau pulihkan hati mereka. Terima kasih, Pak. Sebab pengampunan yang Kau berikan akan memulihkan kami. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. Mari katakan sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat.
dalam ampunan yang Kau berikan itu memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, kami telah membuang setiap kesalahan saudara kami. Kami telah melempar setiap kesalahan saudara kami Tuhan. Sejauh timur dari barat kami telah melemparkan itu. Seperti juga Tuhan, Engkau telah membuang dosa-dosa kami. Engkau melempar dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu saat ini Bapa. Engkau telah pulihkan kami. Engkau buatkan kami. Engkau teguhkan kami. Engkau sembuhkan kami dari berbagai macam sakit hati, dari berbagai macam amarah kami. Engkau telah mencabut itu daripada kami. Engkau gantikan sukacita Tuhan mengalir melimpah dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh kembali dari tempat ini. Kami boleh kembali dengan sukacita Tuhan. Kami boleh kembali dengan pemulihan yang terjadi. Kami boleh kembali dengan hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kami. Dan kami boleh menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan. Karena Engkau tidak pernah berjanji untuk menghancurkan kami. Engkau tidak pernah berjanji kepada kami untuk hal yang buruk terjadi dalam hidup kami Tuhan. Tetapi Engkau berjanji kami boleh menikmati segala yang terbaik. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkau kami punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang dahsyat. Engkau tidak pernah menyimpan amarah. Kesalahan kami Engkau tidak pernah menyimpan. Begitupun dengan kami saat ini. Kami tidak pernah menyimpan kesalahan saudara kami. Dan Engkau telah pulihkan kami semua pada pagi hari. Terima kasih Bapa. Lawat kami semua. Berkati kami semua. Nyatakan kuasa dan kemuliaan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapa ambil lagi. Layakkan kami makan dan minum roti dan anggur yang telah disiapkan. Biarlah kami boleh menjadi satu dengan Engkau dalam tubuh dan darah Engkau. Dan Engkau menjadi satu dengan kami. Kami menjadi satu dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Mari saudara silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Haleluya. Darah-Mu Yesus memulihkan kami. Kami dijadikan baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah dengan hebat di dalam kami. Pimpin kami dan tuntun kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Ini melambangkan tubuh dan darah-Mu. Ketika kami menikmati nanti Tuhan, Engkau kuduskan, Engkau tahirkan. Biarlah itu menjadi kekuatan baru dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi satu dengan Engkau. Engkau menjadi satu dengan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat roti dengan tangan kanan saudara. Dan dengarkan perkataan firman. Roti yang kami pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin saudara. Ambil, makan, ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih
ya kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Mari angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman dalam nama Yesus. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuh yang telah dipecah-pecahkan karena tinju, karena camar, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tangan, karena paku di kaki, dan karena tombak di rusuk. Pada tubuhmu yang terpecah-pecah itulah engkau telah menanggung bagimu segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahan. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagimu segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpah, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi buruk tentang masa depan di dalam engkau Tuhan. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagimu segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagimu segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah engkau tanggung pada tubuh. Ganti diri olehnya aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihi, dan aku mohon layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuhmu, bahkan dengan engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan dalam persekutuan dengan tubuh. Kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari saudara angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Dengarkan perkataan firman, cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin, saudara. Ambil, minum, ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Mari angkat tinggi cawan itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus Kristus, aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai firman dalam nama Yesus. Cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinju, karena camar, karena mahkota berduri,
karena paku di karena kaki, paku di kaki, dan karena tombak di rusuk. tombak di rusuk. Haleluya. Haleluya. Oleh darah-Mu yang mulia itulah, Yang mulia itu pula aku telah telah dibebaskan dibebaskan dari segala dari dosa, segala dosa, pemberontakan, pemberontakan, kejahatan, kejahatan, kesalahan, kesalahan, dan kelemahan. dan kelemahan. Oleh darah yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan Dibebaskan dari segala dari kutuk, segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpah, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidup oleh kuasa darah Kristus. Aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janjinya bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darah, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam persekutuan dengan darah-Mu, kami merasakan kuasa darah-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami sepenuhnya, memuduskan dan membebaskan dari segala kutuk, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat pujian itu. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami imani dalam persekutuan ini kami pun diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa Surgawi. Curahkanlah berkat-berkat Bapa berlimpah-limpah, biarlah ke atas setiap anak-anak-Mu serta meteraikan oleh Roh Kudus. Biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup anak-anak-Mu, supaya nama-Mu ya Bapa dipermuliakan dalam mereka masing-masing. Atas segala berkat dan mujizat ini kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Silakan duduk kembali. Mari berikan salam satu dengan yang baik. Haleluya. Oke, kita akan memberikan persembahan perpuluhan. Mari persiapkan. Ya, boleh, silakan. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk setiap perpuluhan kita. Kita mengangkat tangan ke tempat ini, kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia setiap perpuluhan yang kami bawa Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan berkati setiap perpuluhan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa, dan Engkau memberkati kembali dengan luar biasa dalam kami 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari siapkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat setiap persembahan kita. Bapak, terima kasih kami bawa setiap persembahan kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati setiap persembahan ini, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau berkati kembali dengan luar biasa. Apapun yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Dingin ya Bu. Haleluya. Ada yang berulang tahun? Jessica. Oh, Jessica. Tanggal Papi. Iya. 11. Iya. Tanggal berapa? 11. 11. Kemarin tanggal berapa? 7. Oh, berarti hari Kamis ya. Oke. Selamat ulang tahun buat Jessica. Jessica ada di bawah, tidak ada di sini. Nggak datang. Oh, oke. Titip salam aja. Haleluya. Ada lagi? Nggak ada. Ada. Minggu depan tetap seperti biasa kita ibadah jam 8 pagi di tempat ini. Ajak lebih banyak lagi. Amin. Haleluya. Oke.
Host ada? Tidak ada. Oh, oke. Boleh? Tidak ada. Oke. Kalau sudah tidak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau telah pulihkan kami dalam ibadah ini. Engkau telah pimpin dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih apapun yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara dalam hati kami masing-masing. Engkau teguhkan, Engkau kuatkan kami, sehingga kami boleh berubah dari hari ke hari menuju kepada kesempurnaan Tuhan, seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Berkati kami semua dan urapi kami semua Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dalam bisnis usaha, apapun yang kami lakukan dalam pelayanan sekalipun, Tuhan memberkati kami dengan ajaib, Tuhan memberkati kami dengan dahsyat, Tuhan memberkati kami dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami juga berdoa untuk setiap pemerintah bangsa ini Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ambil alih dan pimpin mereka Tuhan. Setiap pemimpin-pemimpin kami, baik dari Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, sampai semua pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka, hikmat Tuhan ada pada mereka, sehingga mereka memimpin bangsa ini dalam takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Urapi kami semua, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Yang di rumah pun Tuhan, tetap Engkau memberkati mereka Tuhan. Yang di mana saja mereka berada dalam masa liburan ini, sekolahan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Sertai Tuhan, jaga Tuhan, lindungi seperti biji mata-Mu, sampai Engkau bawa mereka kembali ke tempat masing-masing dengan selamat, tanpa kurang satu apapun Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami kembali yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Engkau memberkati kami kembali dengan luar biasa Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan. Kami serahkan Tuhan dalam perkembangan dan pertumbuhan apapun yang kami urus ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati semua yang mengurus, Bapak Rahmat dan juga semua tim yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati mereka dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Tuhan berikan kekuatan baru, berikan semangat baru. Bakar hati mereka dan roh mereka terus menyala-nyala Tuhan. Walaupun tantangan yang besar yang mereka hadapi, tapi kami percaya Tuhan ada beserta dengan mereka di dalam nama Yesus. Karena kami percaya berkat ini Engkau yang memberikan kepada kami, sehingga berkat ini dicairkan juga Tuhan. Biarlah semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya,
Haleluya. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima Salam